Jadi gue dapat pertanyaan via email yang menurut gue cukup menarik buat jadi pembahasan kita. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue cukup singkat aja karena gue pengen menanggapi satu pertanyaan aja yang masuk via email yang menurut gue cukup menarik. Karena yang bertanya ini lagi pengen ganti sistem kamera yang menurut gue pilihannya juga cukup menarik, termasuk yang sangat menarik juga adalah kamera yang udah dia punya saat ini gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dari pertanyaannya ini, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto kreatur yang hadiahnya itu totalnya ada di 45 juta rupiah dalam bentuk budget yang bisa kalian beliin kamera apapun di toko kamera manapun. Jadi bener-bener bebas banget, cuman lombanya ini memang khusus untuk pengguna preset kreatur kita. Dan kalau kalian belum punya, kita bakal berlakuin sebuah kode diskon yang gue akan kasih tahu khusus di video ini. Karena video ini tayangnya di tanggal 8 Agustus ya. Jadi kita sekalian masuk event 88 gitu ya, kayak toko-toko e-commerce. Dan ini adalah diskon terbesar kita untuk preset ini. Harusnya di bulan ini atau di tahun ini gitu ya. Karena kita udah lama nggak bikin diskon-diskon juga. Tapi balik lagi, masuk ke pembahasannya dulu. Jadi yang mau tahu diskonnya silahkan ikutin video ini. Jadi ini ada sebuah email yang masuk ke gue. Dari dia bilangnya ya, kita baca aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tata dari Kalimantan Selatan. Ada hal yang mau ditanyakan. Jadi dari Tata di Kalimantan Selatan. Sekarang gear yang dia gunakan itu adalah Fujifilm X-T5, Fujinon X f23mm f1.4, Viltrox 27mm f1.2, Fujinon X f35 f1.4 dan Sigma 56 f1.4. Gila banget sebenarnya ini ya. Gue merasa ini bukan orang biasa sebenarnya, Mbak Tata ini gitu ya. Nggak tahu Mbak, nggak tahu Mas sih, tapi ya Tata mungkin kebanyakan cewek. Nah, saya kan suka traveling, kadang saya suka kebingungan mau bawa lensa yang mana. Karena tadi ya, lensanya ada banyak banget yang kita sebutkan dari pertanyaan dia. Saya ada rencana mau upgrade kamera, tapi cukup dengan satu lensa aja. Jadi dia berusaha untuk mensimplify setupnya sehingga kalau dibawa-bawa ya cukup kamera dan lensa itu aja. Nah di sini pilihannya yang dia berikan, pilihan kameranya adalah setup yang pertama, Sony A7C Mark II dengan lensanya itu pilihannya, ini mungkin pilihan ya. Jadi Sony 2470 f2.8 GM Mark II dalam kurung bekas, atau Sigma 2470mm f2.8 DGDN Art baru gitu ya. Dan ya itu yang pertama pilihannya Sony gitu kan. Dan sistem yang kedua yang jadi pilihan itu adalah Nikon Z6 Mark III plus lensa kitnya. Emang ini kitnya ya? Tapi dia bilang kit lens 2470 f1.4. Pilihannya juga gila-gila kalau kita lihat gitu ya. Karena di sini dia mau pakai A7C Mark II dengan lensanya yang pertama itu sapu jagatnya G Master Mark II by the way, walaupun dia bilangnya bekas. Dan pilihan Sigma yang dia taruh di sini adalah art lens, bukan contemporary gitu ya. Sehingga ya dia cukup budgetnya mungkin nggak terlalu mikir gitu ya buat beli kamera. Sama pilihannya Z6 Mark III kit lens. Nah, dia bilang di sini 85% kebutuhan di fotografi aja. Saya minta sarannya Bang buat rekomendasi yang mana. Sudah seminggu ini galau buat pilih yang mana atau tetap bertahan di Fuji. Nah, ini sebenarnya gambaran yang menarik buat kita semua karena orang yang budgetnya banyak itu juga masih bisa galau gitu ya. Kadang mungkin privilege kita yang budgetnya sedikit. Kita kepepet cuma bisa pilih itu. Dan itu adalah privilege kita. Jadi dibandingkan jadi pewaris, nah perintis itu kadang lebih ada privilege-nya. Gitu nggak sih? Ya tapi kita balik lagi ke pertanyaannya. Gue sih sebenarnya udah jawab via emailnya juga. Tapi menurut gue ini satu video yang menarik. Sekalian gue mau taruh ya kode voucher tadi buat 88 gitu kan. Gue udah jawab dan jawaban gue adalah pemilihan sebuah sistem kamera itu sebenarnya sangat subjektif. Bisa sangat bergantungnya itu berbeda-beda gitu setiap orang dalam penentuan kamera apa yang mau mereka pakai. Tapi dalam kasus ini gue bisa menyimpulkan kalau Mbak Tata ini tidak memperdulikan ukuran juga sepertinya.
Karena dia pakainya X-T5 bukan X-T50 gitu kan, dengan lensa yang gede-gede. Instead lensa kayak 25 mm R-nya Fuji, dia pakai 27 mm Pro gitu ya, yang ukurannya juga gede. Dan ya gue merasa sih dia nggak masalah dengan ukuran, jadi mungkin ukuran kita akan abaikan. Karena di sini dia pengen pakai lensa sapu jagat juga, karena sapu jagat itu kan panjang-panjang ya, nggak ada yang pendek apalagi pancake gitu kan. Jadi ya gue rasa ukuran bukan masalah di dia. Tadi juga kan art lens gitu ya, dia taruh Sigma art lens di situ yang ukurannya juga lumayan gede. Tapi jawaban gue begini, selain tadi sangat subjektif, gue agak sulit untuk merekomendasikan. Tapi kan karena dia bilang dia prioritasnya untuk foto, kenapa tidak stay di Fuji aja, jual semua lensa yang lain? Gue nggak tahu sih, di sini dia bilang upgrade juga ya. Dia tidak bilang dia mau jual sistem Fujinya. Jadi mungkin dia mau nambah, kita tidak tahu. Tapi maksud gue kalau pengen dijual, jual aja lensa Fuji yang lain tadi yang banyak itu. Stay di sistemnya Fuji. Tapi Fuji itu punya satu opsi sapu jagat yang menurut gue cukup menarik juga, yaitu adalah Sigma. Mana ini gue? Kok catatan gue hilang ya? Sigma 1850. Sigma 1850 f2.8 gitu ya. Jadi lensa zoomnya Sigma. Itu saran dari gue itu seru banget kalau misalkan dipakein ke X-T5 gitu kan, kalian pakai lensa Sigma sapu jagat tersebut. Cuman permasalahannya, gue nggak tahu dasar orang ini beli kamera, apakah dia merasa harus yang mewah gitu ya, gearnya harus yang level pro banget. Karena Sigma yang itu levelnya contemporary lens gitu ya, jadi level bawahnya, walaupun harganya ya masih cukup lumayan juga gitu ya, di 9 jutaan setahu gue, 9-10 jutaan. Ya menurut gue pakai aja Fujinya. Karena gini, kalau udah terbiasa dengan sistemnya si Fujifilm, akan lebih enak juga untuk stay di sistem yang sama karena udah hatam gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pindah ke sistem lain, mungkin mau masuk ke Sony, ya Sony nggak susah juga sih, apalagi udah 7C2 gitu kan, nggak susah, cuman butuh adaptasi. Kalau ke Nikon, susah dan muter mounting lensanya terbalik dari brand-brand lain gitu ya. Jadi butuh adaptasi yang lebih banyak. Lalu di samping itu gue juga nggak melihat benefit yang oke gitu dengan pindah ke A7C Mark II. Ya mungkin dapat full frame gitu kan. Dapat full frame tapi megapikselnya kalah keseluruhan resolusinya dibandingkan si Fujifilm X-T5-nya. Lalu A7C2 itu mechanical shutternya itu nggak fully, dia cuma first electronic curtain setahu gue. Ya dapat compact juga enggak, ya kameranya sih lebih compact, tapi lensa yang jadi pilihan di sini kan lensa sapu jagat full frame f2.8 yang gede-gede gitu kan. Sama kalau ke Nikon Z6 Mark III sih gua rasa kalau fokusnya cuma foto doang dan travel fotonya terlalu sayang sih, karena Z6 Mark III itu kelebihannya ya di videonya juga gila gitu kan, dan dengan stack sensornya kalau kalian ada motretnya itu butuh kecepatan tinggi kayak sport fotografi atau mungkin kalau wildlife lah, gue bisa sangat sarankan Z6 Mark III gitu ya. Kalau untuk travel, kebutuhan pribadi, foto-foto juga nggak yang gimana-gimana, karena yang diambil juga kan ini lensa sapu jagat ya, yang paling jauhnya itu di sekitar 70 mm. Jadi ya menurut gue dia tidak akan ngambil wildlife juga. Gue tidak sarankan sih untuk ke Z6 Mark III atau ke ya A7C Mark II ini. Ya sebenarnya antara dua itu pilihan paling oke sih A7C Mark II gue rasa untuk ya kebutuhan sekedar untuk travel dan fotografi only gitu kan. Tapi menurut gue worth it juga untuk tetap stay aja di X-T5, jangan spend budget terlalu gede, pakai lensa yang tadi gue bilang, karena ada sapu jagat yang seru juga sebenarnya dari Sigma gitu kan untuk Fujifilm di 18 sampai 50 f2.8 gitu. Jadi ya itu semoga bisa jadi pertimbangan. Sebenarnya gue nggak tahu ya ini dia apa mau nambah apa gimana, tapi kayaknya budget tuh bukan masalah di sini. Tapi gue kan ada jual produk fisik ya, walaupun gue juga belum pernah bahas banget di sini produk gue apa. Tapi orang-orang Kalimantan tuh agak bikin worry sebenarnya yang hobi foto ya. Yang orang-orang hobi foto dari sana, maksudnya worry-nya bikin insecure gitu. Kenapa mereka kayak beli barang tuh enteng banget gitu. Gue tuh punya produk fisik mahal, yang beli pertama, lu tahu kan sekarang ceritanya? Yang beli pertama tuh orang Kalimantan. Dan di situ kan ada laporan kurir foto kan. Produk gue sama rumahnya. Wah. Istana guys gitu ya. Jadi ya itu mungkin
Nggak tahu, ini gue curhat doang sih. Nggak ada poinnya juga sama video ini. Tapi ya itu, semoga membantu dan bisa jadi gambaran juga buat teman-teman yang lain. Dimana kalau kalian nyari sapu jagat, lumayan ringkas mungkin, atau ya kepake untuk dibawa travel, ya menurut gua kalian stay di APS-C pun yang nggak harus Fuji ya, tapi opsi kayak dari si Sigma gitu kan dengan 1850-nya itu oke banget. Gue tuh kemarin baru ketemu temen baru yang bawa-bawa FX30 dengan lensa tersebut, cukup spesifik gitu, dan gue kayak racun juga sebenarnya ini lensa gitu, karena buat dipakai versatile gitu kan, dengan bukaannya juga 2.8 konstan, jadi ya menurut gue itu patut sih buat dipertimbangkan. Oke, itu dia sedikit pembahasannya. Sekarang waktunya gue memberikan kode vouchernya. Kalau kalian pengen join lombanya tapi belum punya preset creature kita gitu kan, kalian bisa beli preset kita di ssdigital.id atau ada linknya pastinya di deskripsi, dan kalian bisa pakai kode voucher apa ya? Preset 88. Apa? Ini judul ya. Iya juga ya. Enggak lah, preset kan preset gitu ya. Preset 8. Enggak dong Ska, enggak kayak judul kan. Biasa dangkan gitu. Kan Tokped juga 88 nih gitu. Terus Shopee juga eventnya 8. Ini event 88 gitu ya. Jangan jadi gua seolah-olah guys, jangan pernah judul, oke? Nggak, komen-komen juga kita basmi yang berkaitan itu. Tapi udah balik lagi. Vouchernya adalah antara preset 88 atau lomba 88 gitu ya. Harusnya preset 88 ya, pokoknya gue taruh di sini fixnya yang mana karena gue lupa. Sebenarnya gue udah bikin, tapi ya fixnya gue taruh di deskripsi dan kita tulis juga di sini. Itu adalah diskon terbesar kita so far. Karena kemarin gue kasih diskon yang sedikit di bawah itu aja. Pas udah habis, itu banyak yang minta kuota tambahan, dan sekarang gue kasih lagi dengan diskonnya lebih gede, dan kuotanya gue limit juga sama yang kemarin, cuma yang kemarin itu khusus 20 orang doang, yang ini ya gue naikin sedikit, coba khusus untuk 25 orang aja. Jadi ya kalau kalian tertarik, kalian langsung aja check out pakai kode tersebut. Dan ya itu aja paling sedikit pembahasan kali ini. Kalau kalian mau taruh pendapat kalian juga gitu ya, si Mbak Tata ini harusnya upgrade ke kamera apa, silahkan taruh semuanya di kolom komentar, karena siapa tahu bisa jadi ruang diskusi yang menarik. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Thank you juga buat pertanyaannya, tapi gue harus ngingetin ya di sini, gue tuh jarang respon pertanyaan dari email gitu. Ini salah satu yang menurut gue menarik aja. Cuman biasanya abis gue bikin video gini, langsung pada nanya-nanya dari email. Kalian kalau nanya mendingan di komen gitu ya. Email tuh gue jarang buka, jujur aja. Email DM tuh jarang buka. Jadi silahkan tanya dari komen aja, nanti dibantu sama tim SC atau ya dengan teman-teman yang lain yang ikut baca komennya juga gitu ya. Kalau pribadi ke gua sebenarnya yang masuk kayak gini udah banyak dan cuma sedikit lah yang benar-benar gua jawab. Yang gua lihat juga sangat sedikit. Jadi ya paling itu, gua sedikit ngingetin itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Gua Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.